Ketika kita mengandalkan diri kita dan ketika kita tidak melibatkan diri kita melekat kepada Tuhan, sesungguhnya kita tidak akan pernah mencapai keberhasilan, kita tidak akan pernah mendapatkan kepuasan, dan kita juga tidak akan pernah mengalami kebahagiaan. Tuhan ingin supaya kita ini sampai kepada rancangan yang terbaik. Tuhan ingin supaya kita menemukan keindahan. Shalom saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya masih melanjutkan membahas dari kitab Pengkhotbah. Ini kali yang ketiga. Saya akan mengambil bacaan dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 15. Tuhan membuat segala sesuatu tepat pada saatnya sehingga indah. Mari kita terlebih dahulu memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami lakukan dan juga yang kami alami. Demikian juga apabila kami masih mendapatkan kesempatan untuk duduk di sekeliling firman Tuhan, untuk membuka hati pikiran kami bagi Tuhan. Mari ya Allah Roh Kudus, anugerahilah kami dengan pewahyuan, dengan hikmat, dengan iman, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, akan menjadi firman yang hidup dan ternyata di dalam kehidupan kami. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 15. Pengkhotbah 3 mulai ayat yang pertama dikatakan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka
dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melewati di bagian awal, yaitu pengkhotbah melakukan penyelidikan pribadi. Dengan ia melibatkan dalam apa yang dianggap memberikan sukacita, kesenangan, kebahagiaan, kepuasan bagi manusia. Ia terjun, ia terlibat, ia hendak mengalami sendiri. Tetapi dengan hikmat yang tetap terjaga, tidak hanyut dan larut, sehingga ia kehilangan untuk dapat menguji dan menilai. Dan melanjutkan penyelidikan pribadi. Di dalam pengkhotbah pasal 3, pasal 4, dan pasal 5, pengkhotbah melakukan penelitian melalui pengamatan umum terhadap dunia dan kehidupan bermasyarakat. Sesungguhnya pengkhotbah hendak mengungkapkan di dalam pasal yang ketiga, saya secara khusus membatasi berbicara dari pasal 3, itu pun ayat 1 sampai dengan 15. Pengkhotbah hendak mengungkapkan apapun usaha dan kemampuan manusia dalam kenyataan sesungguhnya tidak menjamin keberhasilan dari apa yang dilakukan dan diupayakan dengan segala jerih payah dan jerih lelah. Manusia mengharapkan dan mengusahakan untuk mendapatkan hasil yang ia inginkan. Tetapi kenyataan hidup, keberhasilan bukanlah bergantung pada usaha manusia, bukan hanya bergantung pada jerih lelah manusia. Oleh karena manusia berhadapan dengan hal-hal yang tidak dapat ia kontrol, bahkan berhadapan dengan hal-hal yang sesungguhnya tidak ia mengerti, seperti kelahiran. Kelahiran bukan muncul dari prakarsa si bayi. Kelahiran juga tidak dikontrol oleh si bayi. Kelahiran terjadi di luar kemampuan orang tersebut untuk mengontrolnya. Demikian juga nanti dengan kematian, meninggal. Berhadapan dengan hukum alam dan situasi-situasi yang tidak dapat ditembus, membuat banyak orang hidup dengan rasa tidak aman dan frustasi. Pengkhotbah hendak mengungkapkan apa yang ia lihat. Pasal 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kata-kata pengkhotbah ini mirip dengan peribahasa dalam bahasa Arab. Segala sesuatu ada waktunya sendiri. Dan beberapa hal yang pengkhotbah hendak ungkapkan, ada 14 pasang hal yang bertolak belakang yang merupakan pengalaman dalam hidup ini. Walaupun mungkin seseorang tidak mengalami sekaligus ke-14 pasang ini, tetapi itulah pengalaman hidup manusia yang dituliskan pengkhotbah di dalam pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai dengan 8. Pengkhotbah melihat dalam alam dan kehidupan manusia ada suatu siklus, lingkaran, kejadian-kejadian yang tak ada hentinya. Sesungguhnya keseluruhan hidup manusia, aktivitasnya termasuk
menjadi bagian dalam siklus yang sudah ditentukan ini. Walaupun manusia merindukan untuk melakukan sesuatu yang lain, berbuat sesuatu yang lain, mendapatkan yang lain, tetapi berhadapan dengan apa yang sudah merupakan ketentuan hukum alam ini, manusia tidak berdaya. Ia harus mengikuti siklus tersebut. Manusia hanya akan mendapat sedikit kepuasan, kebahagiaan yang dapat ia peroleh jikalau ia terlibat dalam siklus kejadian-kejadian, lingkaran, perputaran yang tidak ada hentinya. Oleh karena segala sesuatu ada waktunya, apapun yang dilakukan manusia dapat dikatakan sebagai suatu paradoks, tindakan yang bolak-balik, melakukan kegiatan, tetapi nanti akan berganti dengan kegiatan yang menjadi kebalikan dari apa yang semula dilakukan. Hidup ini seperti pasang surut. Pada pasal 3 ayat yang kedua, pengkhotbah mengungkapkan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ungkapan antitese lahir dan meninggal berbicara tentang mulainya hidup dalam kelahiran dan kehilangan hidup dalam kematian. Baik lahir maupun meninggal sesungguhnya di luar kendali manusia. Saya tahu walaupun ada orang mungkin menentukan sendiri kematiannya dengan bunuh diri, tetapi bukan itu yang sedang kita bicarakan. Manusia yang normal tidak pernah tahu kapan saat ia meninggal. Sehingga sesungguhnya manusia merasa tidak aman. Sewaktu-waktu bisa jadi ia meninggal. Karena mati tidak dapat dikontrol. Seperti hanya kelahiran di luar kehendak orang tersebut. Manusia harus tunduk kepada hukum yang tidak dapat ditolak. Manusia tidak berdaya menghadapi hukum alam maupun hukum yang mengatur banyak hal dalam hidup ini, termasuk dalam bercocok tanam. Ada waktunya untuk menanam ketika musimnya tepat. Mungkin ketika nanti tidak lama lagi akan musim hujan, oleh karena tanaman dan tanah membutuhkan air. Demikian juga akan tiba saatnya nanti untuk menuai. Dan di antara menanam dan menuai, ada saatnya untuk menyirami, ada saat untuk menabur, ada saat untuk menyirami, ada saat untuk menuai. Manusia harus mengikuti proses ini. Termasuk jikalau diperluas, manusia harus mengikuti musim yang berganti-ganti pada saatnya. Di belahan utara maupun selatan mengenal 4 musim: musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Tidak mungkin orang menanam dan menuai pada musim dingin. Sehingga manusia mau tidak mau harus menyesuaikan diri untuk menanam dan sekaligus nanti menuai pada musim panas. Musim-musim akan terus berganti. Manusia harus menyesuaikan diri dengan musim yang terus berganti-ganti ini. Karena itu, yang disebut dengan bijaksana adalah ketika manusia mengenal waktu yang tepat dan bertindak dengan semestinya. Walaupun sudah melakukan pada waktu yang tepat dengan tindakan yang semestinya pun belum tentu akan menghasilkan hasil seperti yang diharapkan. Pada pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 2 sampai dengan 5 dituliskan demikian. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap,
ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan dari memeluk, menahan diri dari memeluk. Kenyataan hidup seperti musim-musim yang terus berubah dan berganti. Tidak ada yang tetap, tidak ada yang permanen, apalagi abadi. Demikian juga dalam pertumbuhan manusia sejak dari bayi. Ia bertumbuh, ia berubah, ia berganti dari bayi menjadi batita bawah 3 tahun, menjadi balita bawah 5 tahun. Kemudian ia menjadi pra-remaja, remaja, pemuda, dewasa, dan kemudian menjadi lanjut usia. Itulah proses hidup yang terus berubah. Dan bahkan sesungguhnya jikalau kita menyadari setiap hari dan setiap saat kita ini berubah. Tetapi itu tidak kita sadari dan tidak kita hayati. Perubahan ini tidak dapat kita tolak, tidak dapat kita hentikan, apalagi kita putar balik. Sesudah lanjut usia ingin menjadi remaja lagi, tidak mungkin. Demikian juga dalam kehidupan bersama dengan keluarga, dengan rekan, dengan partner kerja, juga senantiasa berada dalam perubahan dan pergantian oleh karena kedekatan emosional dalam relasi di antara dua pribadi atau lebih sesungguhnya rentan, rapuh, dan ringkih. Karena bukan hanya bergantung pada kita atau dia, melainkan bergantung pada sikap kedua belah pihak di tengah-tengah situasi emosional yang berubah-ubah, persepsi yang terbatas, maupun dengan penguasaan diri yang lemah. Sangat mudah kita ini salah sangka. Dan sangat mudah kita ini salah bertindak. Apa yang semula baik bisa jadi kemudian berubah menjadi tidak baik. Ada saatnya ketika relasi itu positif, kita menyembuhkan, kita membangun, kita tertawa, menari, mengumpulkan batu, memeluk. Tetapi situasi tidak akan pernah permanen. Situasi tersebut juga akan mengalami perubahan, entah dengan alasan apapun dan penyebab yang bagaimanapun atau siapa yang memulai. Seringkali relasi yang positif kemudian terjungkir balik dan berubah menjadi relasi yang negatif. Dan di dalam Pengkhotbah 3 ini digambarkan dengan membunuh, merombak, menangis, meratap, membuang batu. Mungkin maksudnya membuang batu di sawah tetangga sehingga tanahnya akan kurang kesuburannya karena tanaman tidak akan tumbuh di batu tersebut. Sebaliknya ketika dia mengumpulkan batu-batu yang dilemparkan di sawah tetangganya, dia sedang melakukan apa yang baik. Dan juga menahan diri dari memeluk ketika terjadi emosi yang negatif, ketika hubungan menjadi memburuk. Kehidupan bersama seringkali berubah-ubah dari positif menjadi negatif. Dan mungkin walaupun dalam persentase yang kecil, dari negatif menjadi positif. Sehingga kehidupan bersama selalu diwarnai dengan kesukaan maupun kesedihan berselang-seling dan berganti-ganti. Kehidupan bersama tidak pernah permanen karena di luar kemampuan setiap orang untuk dapat mengontrol hasil yang diharapkan. Sehingga hal ini tidak jarang menyebabkan frustasi dan putus asa. Di dalam pasal 3 ayat 6 sampai dengan 8 digambarkan lebih lanjut. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi,
Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk berdamai. Kebersamaan menuntut orang memilih apakah ia akan bertitik tolak dari kepentingannya sendiri. Egosentris yang seringkali tanpa disadari sudah bergeser menjadi egoisme. Mencari, menyimpan, merobek. Sebagai lambang duka cita, orang Yahudi seringkali merobek jubahnya ketika ia merasa tersinggung, dihina, disakiti. Berdiam diri, membenci dan berperang, bertumpu pada keegoan kita, memilih untuk bersikap seperti pilihan kita. Sehingga kadang hubungan dan relasi dengan keluarga, ataupun teman, ataupun rekan kerja menjadi renggang, terganggu, bahkan putus. Ataukah kita memilih untuk mengambil sikap yang lain? Kita mengalah, menempatkan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kita. Kita membiarkan rugi. Kita tidak menyimpan, kita membuang. Kita tidak merobek tetapi menjahit, memperbaiki hubungan. Kita tidak berdiam diri tetapi kita berbicara. Kita tidak membenci tetapi mengasihi. Tidak perang tetapi damai. Kita mengalah. Kita menempatkan orang lebih penting daripada diri kita demi untuk hubungan yang lebih langgeng. Walaupun kita harus berkorban dan menekan ego demi bersikap toleran. Kehidupan bersama seringkali terus diwarnai dengan sikap-sikap yang seperti ini. Mau terus terang dan bersikap aktif, agresif, terkadang merusak relasi. Ataukah menahan diri, pasif, tidak mengungkapkan apa yang sesungguhnya kita rasakan, seringkali membuat kita makan hati tanpa orang yang bersangkutan memahami. Hubungan dan hidup itu sulit kita prediksi, apalagi kita kuasai. Karena itu bagaimana bisa mendapatkan kepuasan di dalam hidup yang berbolak-balik ini, pasang surut ini? Pengkhotbah 3 ayat 9 mempertanyakan sekali lagi apa yang sudah ditanyakan pengkhotbah di pasal yang kedua. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Sebelumnya, di dalam Pengkhotbah 2 ayat 11, pengkhotbah menyaksikan segala pekerjaan yang dilakukan tangannya dan segala usaha yang telah dilakukannya dengan berjerih payah. Hasilnya adalah kesia-siaan, usaha menjaring angin, dan memang tidak ada untung di bawah matahari. Di dalam Pengkhotbah 2 ayat 22, pengkhotbah sudah bertanya sebelum pasal 3 ayat yang ke-9. Apa faedahnya? Apa faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan berjerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Manusia tidak berkuasa menentukan sendiri hasil dari apa yang diperbuatnya dengan berjerih payah, karena Allah lah yang menentukannya menurut kehendaknya. Dan kepada orang yang dikenan Allah, Allah memberikan berkat. Tetapi kepada orang yang tidak dikenannya, Allah menyuruhnya mereka ini untuk bekerja dan menimbun. Dan kemudian diberikannya kepada orang yang dikenan Allah.
pasal yang kedua ayat 25. Karena itu pengkhotbah kemudian menyatakan, pasal yang ketiga ayat yang ke-10, Allah telah melihat pekerjaan yang Allah berikan kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Bagi mereka yang mengandalkan diri mereka sendiri, hidup berpusat pada diri mereka, hidup untuk diri mereka sendiri, mereka inilah orang-orang yang tidak dikenan Allah. Hidup itu menjadi beban yang melelahkan. Karena mereka tidak dapat menikmati hasil jerih lelah mereka sebagai akibat ketamakan yang membuat mereka tidak pernah merasa cukup dan tidak bisa berhenti untuk bersyukur dan menikmati serta merayakan hidup dan hasil kerja mereka. Akhirnya jerih lelah mereka diambil oleh orang lain yang bisa jadi akan menghargai dan mengembangkan apa yang sudah mereka kumpulkan. Atau justru anak-anak, bahkan mungkin cucu mereka akan menghambur-hamburkannya. Bagi mereka yang hidup dengan kesadaran bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan, dipelihara Tuhan, mereka yang melihat perubahan dan pergantian musim, pasang surut, serta bolak-baliknya aktivitas dalam hidup ini sebagai cara kreatif Tuhan untuk memberikan bumi yang dapat dinikmati manusia. Mereka inilah orang yang dikenan Tuhan, dan mereka ini akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena mereka menghargai setiap musim memiliki keindahannya sendiri, memiliki daya tariknya sendiri, memiliki warna, aroma, suasana khas yang dapat kita nikmati. Betapa monotonnya hidup tanpa perubahan, sebagaimana yang kita kenal sebagai musim-musim. Bila hidup ini tidak ada perubahan dan pergantian musim, siapa yang akan bersuka cita bila hidup hanya berisi menabur dan menabur dan menabur dan tidak pernah ada menuai atau panen? Bukankah Rasul Paulus juga mengatakan para petani menabur dalam pengharapan mereka akan menuai? Orang-orang yang melihat bumi dan kehidupan sebagai karya Allah dapat bersyukur dalam menjalani hidup yang penuh perubahan. Karena betapapun hidup ini tidak dapat mereka pegang dan mereka kontrol, tetapi hidup ini ada di tangan Tuhan, dan Tuhan adalah Bapa yang pengasih dan penyayang. Sesungguhnya Tuhanlah yang menguasai dan mengontrol kehidupan setiap manusia. Tuhanlah yang menetapkan tujuan hidup setiap orang, dan Tuhan sedang terus menuntun mereka ke arah tujuan tersebut, walaupun banyak dari antara kita yang tidak memahami apa tujuan Tuhan untuk diri kita. Sehingga orang-orang ini akan mengatakan, jerih lelah kerja keras bukan beban. Jerih lelah dan kerja keras ada hasilnya, bukan sia-sia bila diterima sebagai pemberian Tuhan, sebagai berkat Tuhan. Oleh karena dengan melakukan hal-hal tersebut, mereka semakin dekat dengan tujuan yang ditetapkan Allah. Mari kita lanjutkan Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kalimat yang pertama, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, kadang-kadang menjadi bahan percakapan,
mungkin juga perdebatan. Apa maksudnya dengan waktunya? Waktunya Tuhan atau waktunya siapa? Katanya itu huruf kecil berarti bukan waktunya Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mungkin akan lebih menolong jikalau diganti dengan indah pada musimnya. Hidup ini punya musim-musim dan masing-masing musim punya keindahannya. Indah pada saatnya. Sehingga bila melewati saatnya, sudah tidak indah lagi. Ketika seorang anak lulus SD pada usia 11, 12, atau 13 tahun, itu indah. Oleh karena anak-anak mestinya sekolah pada usia 5, atau mungkin ada yang 6, 7, dan dengan menempuh 6 tahun studi, mereka akan lulus pada usia 11, 12, atau 13. Itu pada saatnya dan indah. Tetapi bila sampai usia 20 tahun belum lulus SD, itu tidak lagi indah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apa yang dilakukan Allah? Allah membuat segala sesuatu tepat pada waktunya, sehingga segala sesuatu menjadi indah. Jikalau waktunya tidak tepat, seringkali keindahan itu tidak jadi muncul. Tetapi Allah adalah yang sudah menetapkan supaya segala sesuatu tepat pada waktunya, sehingga itu membuat segala sesuatu itu menjadi indah. Tetapi dalam keterbatasan manusia bisa memandang dari sudut yang salah apa yang sesungguhnya positif, indah yang dilakukan Allah. Allah membuat ulat berubah menjadi kupu-kupu, tetapi kita hanya memandang kepompong yang jelek. Kita melihat proses yang menyakitkan dan membosankan. Tetapi sesungguhnya Tuhan menyediakan hasil dari proses yang menyakitkan dan membosankan itu. Kita melihat hari ini, tetapi Tuhan mengerjakan kekekalan. Kita mementingkan bagian luar, tetapi Allah mementingkan bagian dalam. Allah membuat segala sesuatu indah pada saat yang tepat, dengan memperhitungkan kerugian, kegagalan, pengalaman pahit, kepedihan hati, perjuangan, penyakit-penyakit kita, maupun juga harapan dan mimpi-mimpi kita semua. Sehingga benar dan harus kita katakan inilah kebenaran, tanpa Allah kehidupan ini tak bertujuan dan tak berguna, hampa dan tanpa arti. Dengan Allah segalanya menjadi memiliki makna. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila pengkhotbah dalam banyak kali berbicara tentang di bawah matahari, di bawah langit, dan ia kebentur kenyataan apa yang dilakukan jerih lelah, kerja keras di bawah matahari adalah menjaring angin, sia-sia belaka kosong. Pengkhotbah kemudian akan menunjukkan yang tidak sia-sia, yang akan memiliki manfaat kegunaan, yaitu bila manusia melibatkan Tuhan. Seperti pada bagian yang sedang kita perhatikan ini, pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Tuhan membuat indah pada waktunya, pada musimnya, pada saatnya. Tetapi selain itu, juga dikatakan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tuhan membuat manusia yang berupaya, berjerih lelah, bekerja keras di bawah matahari, tidak mendapatkan kepuasan. Oleh karena manusia diciptakan bukan untuk menjadi puas dengan kefanaan.
Oleh karena itu segala jerih lelah dan kerja keras di bawah matahari dan di bawah langit, lebih-lebih dengan berpusat pada diri sendiri dan mengandalkan kekuatan manusiawi, tidak akan membawa manusia sampai kepada tujuan penciptaan dirinya, yaitu hidup bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Manusia diciptakan untuk hidup bersama dengan Tuhan, dan tidak cukup bila ia hidup sendirian, hanya menjadi pribadi ataupun hanya hidup bersama dengan sesama. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu manusia diberi roh yang kekal. Manusia bukan hanya terdiri dari tubuh seperti tumbuh-tumbuhan, juga bukan hanya jiwa yang bertubuh seperti hewan-hewan, tetapi manusia adalah roh yang berjiwa dan bertubuh. Manusia adalah makhluk spiritual, rohani. Selain ia juga butuh berelasi dengan dirinya sendiri dan sesamanya. Oleh karena ia juga makhluk individual dan makhluk sosial, hanya ketika manusia berelasi intim dengan Tuhan, dengan dirinya, dan dengan sesamanya, ia dapat menjadi penuh, puas, dan bahagia. Tubuh kita tidak kekal seperti tumbuh-tumbuhan, jiwa hewan juga tidak kekal, tetapi roh kita dan jiwa manusia, bila jiwa itu bergabung dengan roh, oleh karena jiwa itu diterjemahkan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Jikalau jiwa ini menyatu dengan roh, maka roh kekal dan jiwa manusia itu kekal. Hidup manusia dirancang dan dimaksudkan Tuhan untuk dirinya, untuk bersama dengan dirinya. Karena itulah manusia berdosa ditebus supaya manusia berdosa mendapatkan hidup yang kekal dan kembali lagi dapat berelasi dengan Allah melalui iman dan kasih. Tetapi dengan keterbatasan manusia yang usianya hanya sampai 70 tahun, 80 tahun ataupun 90 tahun, manusia tidak dapat mengikuti rancangan Tuhan yang amat sangat dan maha panjang, seperti yang digambarkan di dalam kitab suci sejak Adam dan Hawa, dan baru nanti rampung digenapi di dalam kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh karena itu dalam keterbatasan usia manusia tidak dapat memahami apa yang dikerjakan Allah dari awal sampai akhir. Tetapi Tuhan ingin menolong manusia mengerti apa yang ia kerjakan. Dan itulah sebabnya menurut saya Tuhan memerintahkan supaya firman-firman-Nya dituliskan dan diajarkan dari Bapa kepada anak-anaknya, terus diajarkan. Dan nanti pada gilirannya ketika anaknya menjadi dewasa dan menjadi bapa, mereka juga akan mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Firman Tuhan supaya diwariskan, firman Tuhan supaya diajarkan pada generasi-generasi selanjutnya. Sehingga generasi yang lalu menerima dari generasi sebelumnya. Dan apa yang dilakukan Tuhan lebih dapat diikuti dan dimengerti. Pengkhotbah 3 ayat 12 dan 13. Aku tahu untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga pemberian Allah. Sekali lagi, yang dimaksudkan pengkhotbah dengan makan, minum, dan bersuka-suka bukan pesta pora, tetapi makan sebagaimana makan harian.
sebagai sebuah perayaan sesudah bekerja keras, seperti para petani makan ketika mereka berhenti pada jam 12 siang, menikmatinya sebagai pemberian Tuhan. Mari saya kutipkan apa yang diberikan Allah. Dari ayat kita ini, ada 4 hal yang dinyatakan. Allah memberikan kita kemampuan untuk bergembira dan menikmati hidup. Jikalau pikiran kita positif, ada banyak hal yang sesungguhnya indah, ada banyak hal yang menyenangkan, dan itu pun kemampuan yang diberikan Tuhan. Allah memberikan kita kemampuan untuk bergembira dan menikmati hidup. Yang kedua, Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk berbuat baik sepanjang hidup kita. Kita akan makin bersukacita ketika kita itu berbagi, ketika kita itu memberi, ketika kita makan bersama dengan orang lain, ketika kita menikmati sesuatu tidak dalam keadaan sendirian. Tuhan memberi kemampuan berbuat baik dan kesempatan untuk berbuat baik sepanjang hidup kita. Oleh karena orang mati sudah tidak bisa lagi berbuat baik. Kesempatan itu ada ketika kita hidup. Orang hidup seharusnya mereka bersyukur kepada Tuhan dan berbuat baik. Yang ketiga, Tuhan memberikan selera makan dan minum kepada kita. Bukankah kadang-kadang ironis orang-orang yang tidak punya cukup makanan memiliki selera makan dan kekuatan makan yang kuat, tetapi orang-orang yang dilimpahi dengan kekayaan seringkali justru kehilangan selera makan atau mereka dibatasi, tidak boleh makan ini dan itu karena penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Tetapi bisa menikmati makanan dan minuman, itu pun pemberian Allah. Yang keempat, Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk puas terhadap jerih lelah kita, untuk bekerja dan kemudian bersukacita dengan apa yang sudah kita hasilkan dari pekerjaan kita, apa yang bisa kita selesaikan. Kita melakukan sebuah keberhasilan, kita berprestasi, kita tidak nganggur dan menyia-nyiakan waktu, bakat, dan kesempatan. Kita menjadikannya sebagai bermanfaat. Mungkin hanya bagi kita, bisa jadi untuk keluarga maupun orang lain, dan di tempat kerja berarti untuk perusahaan. Mari kita lanjutkan Pengkhotbah 3 ayat yang ke-14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Di tengah segala perubahan, baik perputaran matahari, angin dan air di pasal pertama maupun pasang surut, hidup yang silih berganti, musim-musim dan kebutuhan-kebutuhan pada pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Pengkhotbah hendak bersaksi bahwa Tuhanlah yang tidak berubah. Tuhanlah yang tetap ada dan terus ada. Dan manusia tidak dapat mengubah, mengurangi ataupun menambah hukum-hukum yang sudah ditetapkan Allah maupun rancangan dan rencana Allah bagi kehidupan manusia, yaitu terlebih lagi rancangan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Manusia harus kembali mempercayai dan hidup dalam rencana dan rancangan Tuhan. Itu berarti masa hidup manusia di bumi tidak akan berakhir dengan kematian dan akan berlanjut dalam kekekalan ketika kita hidup bersama dengan Tuhan dan menerima anugerah hidup kekal karena pengampunan dosa
di dalam Kristus. 4 hal yang merupakan pernyataan, lebih tepat kenyataan tentang Allah dan pekerjaannya. Yang pertama, Allah itu permanen. Apapun yang dibuat Allah akan tetap bertahan selamanya. Allah bukan tambal sulam. Allah bukan berganti-ganti. Allah itu stabil. Allah itu permanen. Allah itu abadi. Yang kedua, Allah itu lengkap. Tak ada yang ditambahkan pada pekerjaannya. Pekerjaan Allah tidak ada kurangnya. Pekerjaan Allah itu sempurna. Tidak perlu ditambahi. Dan juga tidak perlu diganti. Yang ketiga, Allah itu aman. Tidak ada yang dapat diambil daripadanya. Manusia tidak dapat merampas. Bahkan roh-roh jahat pun tidak dapat merampas. Dan yang terakhir, Allah itu pantas. Allah membuat segala sesuatu supaya manusia takut akan Dia. Allah membuat segala sesuatu supaya manusia melihat kebesaran Allah, keindahan Allah, kebaikan Allah. Allah itu pantas untuk dipuji, dipuja, dan disembah. Karya Allah sudah lengkap dan sempurna. Tidak ada yang perlu ditambahkan. Karena sekali lagi, sudah lengkap, tidak ada yang kurang, dan juga tidak ada yang berlebihan. Sesungguhnya apabila manusia memperhatikan apa yang dilakukan Allah, mulai dari menyediakan bumi yang memunculkan tumbuh-tumbuhan, mencukupkan kebutuhan manusia, juga pemeliharaan Tuhan atas setiap manusia hari demi hari sehingga tetap hidup dan bernapas. Dan yang amat berharga, pengorbanan anaknya Yesus Kristus untuk memulihkan kehormatan Allah, karena Allah menyelesaikan pemberontakan malaikat-malaikat yang murtad di atas kayu salib, dan sekaligus memberi jalan penebusan, pengampunan dosa dan keselamatan bagi manusia yang bersedia untuk menghargai, menerima, menghormati, memuji, bersyukur, dan menyembah Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Pengkhotbah 3 ayat 15, ayat yang terakhir dari bacaan kita hari ini. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Allah mencari yang sudah lalu. Bukankah ayat ini membingungkan? Arti dari ayat di atas, yang sekarang ada, dulu sudah ada. Berarti masa kini adalah ulangan, pengulangan dari masa lampau. Sedangkan ayat berikutnya, yang akan ada besok, sudah lama ada. Artinya di masa depan, masa lampau akan kembali. Bukankah itu seperti mode? Bukankah itu seperti musim yang terus berputar? Arti keseluruhannya adalah baik yang terjadi dalam masa kini maupun masa yang akan datang. Tidak ada lain kecuali ulangan dari yang sudah pernah ada, yang sudah terjadi di masa lampau. Allah melakukan dengan sempurna sehingga tidak ada yang salah dan perlu diganti, tidak ada yang kurang sehingga perlu diperbaiki maupun ditambah. Tetapi apa maknanya dengan kalimat Allah mencari yang lalu? Dikatakan Allah mencari yang lalu bisa diganti dengan Allah mencari apa yang pernah tersisihkan. Maksudnya adalah kita ini cenderung ingin lari. Kita menyisihkan, menyingkirkan hal-hal yang seharusnya kita hadapi dan kita pelajari sebagai proses dalam hidup ini untuk pertumbuhan kita yang sehat.
Dengan menghindarinya kita menganggap bahwa hal-hal tersebut sudah berlalu. Tetapi Tuhan akan membawa kembali pelajaran yang sama yang kita lewatkan. Tuhan tidak akan membiarkan begitu saja berlalu. Tuhan akan terus mengulang-ulang hal yang sama untuk kita hadapi, untuk kita pelajari, untuk membuat kita belajar dan kemudian bertumbuh. Tuhan mencari apa yang kita hindari dan menimbulkan kembali apa yang kita matikan. Tuhan membuat pengalaman-pengalaman kita yang kita anggap sementara dan akan segera berlalu menjadi pelajaran permanen sifatnya. Tuhan ingin kita bertumbuh dan berhasil, bukan hanya hidup dengan cara yang mudah dan malas, tetapi akibatnya kita meleset dari rancangan Tuhan dan tidak sampai kepada yang terbaik, yang seharusnya sebagaimana Tuhan merancang kita. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 8 juga terkait dengan ayat 9 sampai dengan 15. Sesungguhnya pengkhotbah hendak melanjutkan. Jikalau di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 9 menghadapi perputaran lingkaran hidup, manusia tidak mampu untuk mengubah, tidak mampu untuk mengurangi, karena lingkaran hidup tersebut ditentukan oleh Allah. Dan sekarang pada pengkhotbah yang ketiga, manusia juga tidak berkuasa menentukan hasil dari jerih lelahnya. Oleh karena walaupun ia berjerih lelah dan bekerja keras, hasilnya bergantung pada ketentuan Allah. Di dalam jerih lelah manusia tidak diketemukan nilai yang tetap, yang kekal, apalagi yang disebut dengan kepuasan dan kebahagiaan. Mengapa? Karena Tuhan tidak ingin manusia berhenti sampai kefanaan. Tuhan merancang supaya manusia sampai kepada kekekalan, hidup bersama dengan Tuhan di bumi dan di atas bumi ini. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang ibu, bapak, saudara-saudari pelajari? Adakah kita ini termasuk orang-orang yang berjalan dengan mata kita, mengambil keputusan dengan nalar kita, akal budi kita, dan bahkan kita merasa kita cukup pandai untuk mengelola hidup kita, untuk berhasil dalam hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh berhasil? Bertambah kaya belum tentu itu sebuah keberhasilan. Kita ini naik pangkat belum tentu itu merupakan keberhasilan jikalau dinilai dari tujuan Tuhan yang ditetapkan bagi setiap kita. Ketika kita mengandalkan diri kita dan ketika kita tidak melibatkan diri kita melekat kepada Tuhan, sesungguhnya kita tidak akan pernah mencapai keberhasilan, kita tidak akan pernah mendapatkan kepuasan, dan kita juga tidak akan pernah mengalami kebahagiaan. Tuhan ingin supaya kita ini sampai kepada rancangan yang terbaik. Tuhan ingin supaya kita menemukan keindahan, bukan saja nanti di balik kematian. Tuhan ingin kita ingin menemukan keindahan itu sudah sejak kita hidup, yaitu ketika kita melihat Tuhan berkarya, yaitu ketika kita melihat Tuhan memberi kita, yaitu ketika kita melihat Tuhan memberkati kita, yaitu ketika Tuhan menolong kita, sehingga hidup kita ini berbunga, hidup kita ini berbuah, hidup kita ini memberkati, sebagaimana Tuhan sendiri merupakan berkat bagi dunia, bagi manusia. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah andalan kita yang paling utama? Adakah kita bersedia untuk
menempatkan Tuhan sebagai andalan kita yang paling utama. Dan kalau begitu berarti bukan mengagungkan kemampuan kita, berarti bukan mengunggulkan kehebatan kita, berarti kita harus dengan rendah hati mengakui ketidakberdayaan kita untuk berhasil dalam hidup ini. Karena kita ini buah cipta Tuhan yang sudah rusak karena murtad, karena dosa pemberontakan, sehingga kita ini melenceng, meleset, tidak pernah sampai kepada tujuan. Mata kita hanya melihat yang kelihatan, pikiran kita hanya tertuju kepada yang fana. Tuhan ada dan Tuhan ingin kita melihat Tuhan. Dan Tuhan ingin kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan ingin supaya kita menikmati segalanya di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Termasuk supaya kita ini menjadi gambar Tuhan, menjadi penampakan Tuhan. Supaya melalui hidup kita, orang melihat Tuhan, dan orang mengalami Tuhan, dan orang bersyukur dan menyembah Tuhan. Apakah hidup Bapak, Ibu, Saudara-saudari sia-sia? Ataukah Ibu, Bapak, Saudara-saudari merasakan bahwa hidup ini berkat yang diberikan Tuhan kepada mereka yang dikenanya? Dan bukan sekedar menimbun dan menimbun dan menimbun, dan harus ditinggalkan kepada keturunan dan orang yang belum tentu bersyukur, menghargai dan melanjutkan. Mari kita terus hidup bersama dengan Tuhan, dan hidup untuk Tuhan, dan hidup dipakai oleh Tuhan, supaya hidup tidak sia-sia.